Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Lauren Sinaga dengan NIM 6201210014. Saya dari kelas IKOR B 2020. Di sini saya akan melengkapi tugas mata kuliah farmakologi. Farmakologi itu berasal dari kata farmakon, yaitu obat, dan logia, yaitu ilmu. Jadi, farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat. Obat adalah suatu zat yang mengubah lingkungan kimiawi pada sel jaringan yang akan membangkitkan suatu reaksi pada jaringan hidup. Perkembangan obat dan pengobatan sudah setua manusia di bumi. Pada zaman dahulu, obat sangat sulit untuk didapatkan, dan obat itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan pada zaman dahulu butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan obat. Tetapi sekarang seiring perkembangan zaman, obat semakin mudah dibuat dengan bantuan teknologi. Rute pemberian obat. Yang pertama itu oral atau langsung diminum. Biasanya obat ini seperti obat sirup, tablet, kapsul, dan kapsul kunyah. Parental atau disuntikkan, dilakukan dengan cara injeksi atau menyuntikkan. Ada beberapa jenisnya. Yang pertama intravena, yaitu menyuntikkan langsung ke pembuluh darah vena seperti infus. Dan proses penyerapannya ini biasanya berlangsung lebih cepat daripada rute pemberian obat lainnya. Yang kedua intramuskular, yaitu menyuntikkan ke otot. Yang ketiga subkutan pada jaringan lemak. Yang keempat ada intratekal. Pemberian obat dilakukan di antara ruas tulang belakang bagian bawah. Yang ketiga itu ada sublingual, dan maksudnya sublingual dan bukal, yaitu sublingual itu meletakkan obat di bawah lidah, dan bukal itu meletakkan obat di antara gusi dan pipi bagian bawah. Berikutnya rute pemberian topikal, yaitu pemberian secara dioles seperti minyak atau salep. Yang berikutnya itu suppositoria, pemberian obat melalui anus. Dan ada beberapa seperti inhalasi, intranasal, intravenikular, topikal, dan transdermal. Farmakokinetik adalah aspek farmakologi yang mencakup nasib obat di dalam tubuh. Ada beberapa bagian seperti yang pertama itu absorpsi, yaitu penyerapan. Transfer suatu obat dari tempat pemberian ke dalam aliran darah. Kecepatan penyerapan tergantung cara pemberian obatnya. Faktor fisik yang mempengaruhi absorpsi yaitu aliran darah tempat absorpsi, luas permukaan, dan waktu kontak. Yang kedua itu adalah bioavailabilitas, yaitu pecahan dari dosis obat yang diberikan dapat mencapai peredaran sistematis. Berikutnya ada distribusi, yaitu proses suatu obat yang secara reversibel meninggalkan aliran darah dan masuk ke interstisium atau ke sel jaringan. Yang keempat itu ada metabolisme. Metabolisme adalah proses perubahan struktur kimiawi obat yang terjadi dalam tubuh, dan dia itu terjadi pada hati. Yang kelima itu ekskresi, proses dikeluarkannya obat oleh tubuh melalui berbagai organ dalam bentuk metabolit, dan hasil metabolisme atau dalam bentuk aslinya. Berikutnya adalah farmakodinamik. Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja obat timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel organisme. Terjadi perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat. Yang kedua, reseptor obat.
merupakan makromolekul fungsional yang mencakup dua konsep penting, yaitu agonis dan antagonis. Agonis adalah suatu obat yang dapat meningkatkan suatu respon dan menimbulkan respon, dan besarnya efek tergantung pada konsentrasi pada tempat reseptor. Yang kedua itu antagonis. Antagonis ini ada terbagi dalam 3 bagian. Antagonis kompetitif, yaitu berinteraksi dengan reseptor pada tempat yang sama, dan agonis. Yang kedua, antagonis non-kompetitif, bisa mencegah peningkatan agonis, mengaktifkan reseptor. Yang ketiga, antagonis parsial, memblokir tempat peningkatan agnois.